Idul Fitri di Amerika Serikat juga jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Warga Muslim di kota New York sebagian melaksanakan sholat Id di masjid-masjid dan sebagian lainnya memilih sholat di lokasi ikonik Washington Square Park, sebuah taman yang diberi izin untuk menjadi tempat ibadah umat Muslim tiap Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan untuk mengetahui selengkapnya, pada malam hari ini telah terhubung bersama kami jurnalis VOA, Randy Wicaksana dari kota New York. Selamat malam Randy Wicaksana. Selamat pagi waktu New York, Po. Ya, bagaimana pelaksanaan sholat Id di Washington Square Park, New York di sana, Randy? Yang pasti nggak kalah meriah dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Indonesia, meskipun saat di sholat Id kita nggak bisa ketemu sanak keluarga dan open house ya. Tapi yang luar biasanya di tempat saya sholat tadi, kurang lebih 1 jam yang lalu baru selesai di Washington Square Park. Saya kasih lihat langsung ya. Ini spesial banget karena memang tempatnya ikonik ya, dan juga masuk ke TV. Dia taman yang memang biasa dipakai oleh warga New York dan juga para mahasiswa New York University untuk berkumpul, kemudian juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas mulai dari skateboarding, ngeband. Pokoknya ini taman yang jadi tempat favorit warga New York untuk berkumpul selain Central Park. Dan ini di belakang saya, ini adalah monumen ikonik dari Washington Square Park yang kerap dijadikan background untuk berfoto. Dan tadi tempat saya berdiri ini adalah tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini spesial kok, saya bisa bilang demikian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingat tahun 2001 ada namanya kejadian 9/11 yang kemudian memicu sifat atau sikap Islamofobia di Amerika Serikat, khususnya di New York, karena ini menjadi lokasi di mana kejadian itu terjadi ya. Orang-orang cenderung fobia terhadap orang-orang yang pakai kerudung atau bahkan dengan Islam itu sendiri. Lebih dari 20 tahun kemudian, kita bisa menjalankan sholat di tempat terbuka dengan pengeras suara yang bisa didengar bahkan oleh orang-orang non-Muslim sekalipun. Jadi ini adalah sebuah transisi toleransi yang patut diapresiasi banget. Karena juga salah satu faktornya, saat ini Muslim di New York menjadi Muslim populasi yang paling besar di Amerika Serikat. Yakni 20% dari masyarakat Muslim yang ada di Amerika semuanya tinggalnya adalah di New York City. Dan wajahnya pun beragam, kalau misalnya pemirsa Glory TV bisa lihat dari gambar yang saya kirimkan tadi ya. Yeah. Ada wajah-wajah familiar warga Indonesia, khusus para mahasiswa yang tengah merantau untuk belajar di sini. Tapi ada juga wajah-wajah Timur Tengah, wajah-wajah masyarakat dari diaspora Asia Selatan yang semuanya berkumpul di sini dan semuanya melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi sungguh damai dan indah sekali perayaan sholat Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia yang ada di New York City khususnya. Tapi untuk khidmat dari sholat Idul Fitri itu sendiri tadi seperti apa tuh Kak? Hikmatnya adalah semuanya tadi datang ke sini pagi-pagi, gelar sejadah, nggak peduli sebelah kanan kirinya orang mana, bahasanya bahasa apa, tapi semuanya sholat dan mendengarkan pidato atau khutbah dalam bahasa Inggris yang pesan-pesan juga tidak kalah mendamaikan. Tadi kita mendoakan bersama-sama tidak hanya untuk para saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tapi juga untuk para warga Muslim lainnya juga yang juga tengah mengalami cobaan berat seperti warga Rohingya. Tapi juga doa disampaikan kepada para homeless atau tunawisma yang ada di New York City. Dan ini juga menjadi sebuah fenomena ya. Jadi pesan-pesannya tidak hanya juga untuk para kaum Muslim saja, tapi juga untuk secara universal. Karena kan didengar ya oleh para warga New York non-Muslim yang tengah berlalu lalang di kawasan Washington Square Park ini. Nah, yang kurang saat ini buat saya khususnya adalah saya belum makan rendang. Nah itu yang saya mau tanyakan juga. Di sana kan biasanya kalau di Indonesia setelah sholat Id ini biasanya kan kita ada tradisi untuk berkunjung keluarga, makan bersama. Nah kalau di Amerika sendiri bagaimana nih? Karena mayoritas yang kesini adalah warga rantau ataupun sanak keluarga yang memang jauh dari tanah air dan kampung halaman. Jadi biasanya open house-nya itu dilakukan oleh sesama teman. Kita open house buat teman-teman lainnya juga udah kayak keluarga aja di sini ya. Iya. Dan karena memang
namanya Lebaran ini sebuah hal yang berkesan banget di benak kita sebagai warga Indonesia. Ada ritual-ritual yang kayaknya wajib dilakukan gitu loh. Jadi Iya. ada beberapa orang yang memang secara sengaja masak-masak bukan buat keluarga, tapi buat sesama diaspora Indonesia lagi merantau. Jadi saya ada setidaknya 2 undangan yang saya dapatkan pada hari ini untuk datang ke open house. Ya. Siap untuk kemudian makan lontong sayur dan rendang yang mereka masak secara khusus untuk saya. Nah, itu saya lanjut juga ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang memang secara khusus membuka open house setiap tahunnya untuk para warga Indonesia untuk datang berkumpul silaturahmi, dan juga ada catering rendang dan lontong yang juga gratis. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih Randy atas laporan Anda. Bisa mungkin dari New York City bisa mengucapkan selamat hari Lebaran untuk pemirsa di rumah, untuk yang di Indonesia. Teman-teman dan pemirsa Global TV, saya Rio Jaksana dan kru Voice of America Indonesia yang ada di Washington DC dan New York mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu untuk teman-teman dan kru Garuda TV di Jakarta. Ya, baik. Terima kasih Randy Wicaksana atas laporan Anda dari New York City. Terima kasih.